Salam, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam ibadah minggu. Adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah ini dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 pukul 9 WIB. Persembahan berupa persembahan kantong, persembahan persepuluhan, persembahan syukur keluarga, persembahan ibadah keluarga, ibadah minggu, dan pelkat, serta persembahan syukur kelahiran dan perkawinan dilakukan dengan cara melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 109 008 000 9871 atas nama GPIB Jemaat Sebulon, atau melalui pengurus sektor masing-masing. Ini Bapak Ibu dapat menghubungi pengurus sektor untuk dapat mengambil di rumah Bapak Ibu sekalian, atau dapat diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja dan akan disiapkan kotak persembahan. Dan untuk menjadi perhatian agar tiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam ibadah hari ini. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada saat ini dilayani oleh Pendeta Mardika Fiske Satianto. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Untuk itu kita nyanyikan Gita Bakti 19 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam? Ya Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai ibadah di pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati, pikiran, meminta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang kekal, Bapa pemilik kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menyediakan hati pikiran untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Berkati kami yang haus akan firman-Mu, sehingga dengan tuntunan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kami dimampukan mengerti firman-Mu yang hidup dan dimampukan melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah pulang masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas nama karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab Tuhan sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit
yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca terambil dari Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita melihat pembacaan kita di pagi hari ini, diceritakan adanya sebuah keluarga orang Israel yang pada saat itu menderita kelaparan di bangsanya. Sehingga karena hal ini menjadi sebuah masalah bagi keluarga di Israel, maka mereka memutuskan untuk bepergian atau merantau ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan, minuman, dan bisa bekerja untuk melanjutkan kehidupan mereka. Nah, saat ini bisa kita lihat dalam ayat yang pertama, kejadian ini terjadi pada masa para hakim memerintah. Jadi pada saat itu orang Israel tidak ada rajanya. Untuk dapat menjamin mereka punya kehidupan, untuk bisa menggerakkan mereka punya kehidupan, untuk tetap terus mengingat Tuhan Allah Israel, maka Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin mereka. Tapi yang menjadi permasalahan pada saat itu, terjadi kelaparan di bangsa Israel. Dan pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, bersama istrinya dan kedua anaknya ke daerah Moab. Jadi orang Israel ini ke Moab. Nah, kok bisa? Bukannya Israel dan Moab ini bermusuhan? Kita lihat dulu ceritanya. Orang Israel ke Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Oh, ternyata yang pergi ini adalah orang Israel, keluarga daripada Elimelek. Dan di sana mereka menetap. Kemudian ketika mereka berproses untuk hadir di tengah-tengah bangsa Moab, ternyata tidak lama kemudian kepala keluarganya meninggal, yaitu Elimelek. Wah, Elimelek meninggal, lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Ternyata pada saat itu kita bisa melihat, ternyata ketika Elimelek meninggal, suami daripada Naomi, akhirnya Naomi ini janda. Bahkan Elimelek meninggalkan kedua anak yang menjadi beban atau tanggung jawab bagi Naomi untuk dibesarkan. 10 tahun kemudian kedua anak tersebut mengambil perempuan Moab. Jadi ini ceritanya orang Israel menetap di tanah Moab untuk melanjutkan kehidupan dan mereka menikah dengan orang Moab. Nah, memang pada saat itu di kitab Rut ini tidak dijelaskan atau tidak ditekankan bagaimana permasalahan yang terjadi kalau orang Israel itu menikah dengan orang Moab atau bangsa asing. Tapi yang jelas dalam hal ini orang Israel mengambil orang Moab. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hingga akhirnya kedua anak ini memiliki istri yang bernama Rut dan Orpa. Mereka hidup sebagai suami istri, sebagai sebuah keluarga yang juga berada di Moab. Tapi tidak lama kemudian, kedua anak ini meninggal.
tanpa diberitahu apa penyebabnya. Hingga akhirnya Naomi ditinggalkan kembali oleh orang tercintanya. Pertama suami dan sekarang kedua anaknya. Bahkan juga tersisa para istri mereka. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa bisa peristiwanya terjadi dalam kehidupan kalangan bangsa Israel? Bahkan kalau kita memperhatikan, Naomi dan keluarganya ini orang yang takut akan Tuhan. Kenapa bisa sampai terjadi yang namanya persoalan kelaparan yang menimpa umat perjanjian, bahkan keluarga mereka? Ternyata latar belakangnya itu bisa kita lihat di kitab Hakim-Hakim. Bangsa Israel tidak hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka sembarangan dalam kehidupan, mereka semaunya sendiri. Sehingga akhirnya Allah murka dan menghukum mereka. Salah satunya memberikan bencana kelaparan dalam hal ini. Nah, kalau kita juga melihat arti dari kalimat Elimelek, kalau dikatakan itu artinya sebagai Allah adalah rajaku. Loh, mengapa Allah adalah rajaku ini Elimelek malah merasakan kelaparan? Bukankah sebagai seorang anak raja dia mendapatkan fasilitas? Bukankah sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan dia mendapatkan sebuah kemakmuran dalam kehidupan? Tapi ternyata Tuhan memiliki rencana yang lain. Dia harus melakukan pengembaraan. Bahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Elimelek bersama Naomi dan anak-anaknya itu bertubi-tubi masalahnya. Bahkan semua ditimpakan dan dirasakan oleh seorang perempuan yang bernama Naomi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudariku, pastinya kita sudah melihat, sudah bisa mengetahui bagaimana rasanya Naomi. Bagaimana menderitanya Naomi sebagai orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Harapannya supaya bisa hidup sebagai orang yang sejahtera di tanah asing, tapi justru mendapatkan sebuah hal yang tidak diduga, yaitu kemalangan. Bagi Naomi mungkin tidak ada lagi mungkin harapan baginya. Sudah habis hartanya, keluarganya sudah diambil oleh Tuhan. Bahkan tidak mungkin mampu untuk melihat bagaimana janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan selanjutnya. Wah, ini sangat berat Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Bahkan kalau kita merasakan persoalan yang menjadi persoalan Naomi, kita juga mungkin berkata kami tidak mampu, bertubi-tubi masalah terjadi. Nah, tapi dalam hal ini sekali lagi kita Rut, bahkan juga Naomi dalam kasus hari ini, itu menggambarkan tentang bagaimana perkara yang Allah datangkan dalam kehidupan orang percaya, Allah akan memberikan dengan cara yang terbaik. Yang menurut manusia itu adalah beban, kepahitan, bahkan kesusahan, tapi menurut kacamata Allah, ini merupakan sebuah awal daripada rancangan Allah yang akan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Mari kita melihat ayat selanjutnya. Ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14 itu berbicara tentang bagaimana ketika Naomi mendengar bangsanya kembali tadi dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam kondisinya yang bersusah itu dia mendengar, oh di bangsaku, di tanahku kembali telah Tuhan nyatakan kebaikannya. Sudah ada makanan, Tuhan sudah memperhatikan, maka kiranya aku akan kembali kepada bangsaku. Nah, ketika dia akan melaksanakan perjalanan pulang ke tanahnya, ternyata dia ditemani oleh kedua menantunya. Ketika mereka sedang melaksanakan perjalanan, tiba-tiba Naomi kembali di dalam sebuah percakapannya dengan kedua menantunya, bahwa kiranya kalian pulang ke tempat asal kalian, tetaplah di sini saja, tetaplah hidup dan kembali bersama dengan keluarga besarmu. Jangan lagi engkau ikut denganku, aku tidak ada lagi apa-apa yang bisa kuberikan kepadamu, bahkan anak laki-laki pun tidak bisa kuberikan. Kalau hari ini juga aku menikah dan melahirkan anak, tidak mungkin engkau
menunggu anak-anakku untuk kedepannya engkau jadikan suami. Tidak mungkin dalam waktu yang lama engkau menahan diri untuk bersuami. Kiranya kedua menantunya pulang saja. Itu percakapan antara Naomi dengan kedua menantunya, Orfa dengan Rut. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat ketika diskusi itu terjadi, kedua menantunya menangis dengan kerasnya, menandakan bahwa mereka sangat mengasihi Naomi. Mereka sangat mengasihi orang tua ini, sekalipun tidak lagi ada anak Naomi bersama dengan mereka. Tapi dengan berdiskusi yang panjang, akhirnya Orfa kembali meminta, bahkan juga menuruti perkataan Naomi. Baik, saya akan pulang ke tempat saya. Dan ternyata hal itu tidak ditiru oleh Rut. Rut tetap mengikut Naomi hingga pada akhirnya dia menyatakan, jangan paksa aku untuk meninggalkan engkau. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Artinya Rut mengikat janji setia sampai maut bersama dengan Naomi. Dan jangan ada satupun kendala untuk memisahkan Naomi dengan Rut. Ya, kita bisa melihat dalam hal ini ada kesetiaan dari menantu Naomi. Bahkan di balik kesetiaan daripada Rut ini, ternyata memang Tuhan menyediakan Rut untuk bisa juga bersama-sama dengan Naomi di masa-masa malangnya. Bahkan juga Tuhan memiliki sebuah rencana yang luar biasa yang tidak terfikirkan oleh manusia ke depannya. Bahwa dari keturunan orang asing, yaitu suku Moab, akan lahir seorang raja besar Israel yang bernama Daud. Bahkan dari rencana Tuhan ke depannya memakai Rut sebagai orang terkasih dari bangsa asing, ke depannya Rut ini menjadi salah satu yang tertulis dalam Perjanjian Baru, yaitu orang tua, nenek buyut daripada Daud, bahkan juga yang kedepannya menjadi salah satu cerita dari kedatangan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada dua hal yang menjadi penekanan kita di pagi hari ini dalam pembacaan kita. Yang pertama, ternyata sekalipun kita melaksanakan apa yang benar di mata Tuhan, kita orang benar, tapi itu semua tidak menjadikan alasan kalau orang benar itu tidak mendapatkan proses dalam hidupnya. Tentunya katanya semakin tinggi pohon kelapa, semakin kencang juga dia punya angin. Semakin tinggi imannya, semakin benar hidupnya, akan juga semakin banyak tantangannya. Dan terbukti dalam kehidupan daripada Naomi dan keluarganya. Mereka hidup sebagai orang percaya, tapi Tuhan tetap terus menguji kedewasaan iman daripada Naomi. Kehilangan suami dan kedua anaknya. Apakah Naomi akan menyerah? Apakah Naomi akan bersungut-sungut? Mungkin secara manusia dia bersungut-sungut. Tapi tentunya yang garis bawah adalah Tuhan tetap terus punya rencana dalam kehidupan orang yang dia kasihi. Hal yang kedua yang bisa kita lihat, cara Tuhan memakai setiap orang-orang untuk menjadi hambanya tidak ada golongannya. Oh, saya akan pakai orang dari status yang tinggi. Saya akan memakai orang dalam kehidupannya yang sangat suci. Tidak seperti itu. Bahkan saya akan memakai orang dari keturunan yang baik-baik. Tapi ketika Tuhan memilih untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya, Dia memilih sesuai dengan kriterianya tersendiri. Menurut orang Israel, orang di luar suku Israel adalah orang berdosa, orang kafir. Tapi Allah memandang ada orang yang dipakai dari suku lain untuk bisa menyatakan kehendaknya dan menepati janjinya untuk kehidupan manusia. Yaitu Rut akan menjadi nenek moyang daripada Juru Selamat kita. Dan tercatat dalam Matius dan Lukas di sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang juga menjadi penekanan di pagi hari ini, ternyata Rut juga memiliki sebuah iman yang luar biasa.
Sekalipun Naomi sudah memberikan kesempatan untuk dia pulang ke tempat asalnya, tapi ternyata dia memilih untuk tetap konsisten dengan pilihannya. Dia tetap terus mengikuti Naomi dan mengikuti Allah yang disembah oleh Naomi. Ini keputusan yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil di pagi hari ini, Bapak Ibu? Yang bisa kita ambil di pagi hari ini adalah kita jangan pernah menyerah ketika Tuhan mendatangkan sebuah proses dalam hidup kita. Mungkin menurut manusia itu adalah proses yang sangat sulit. Mungkin menurut manusia adalah proses yang sangat menderita, bahkan juga merugikan bagi kehidupan manusia. Tapi percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Tapi sebelum kita juga memarahi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita mulai marah dengan Tuhan atas beban kehidupan, kita introspeksi diri. Kita introspeksi apakah sudah selama ini kita melakukan kehendak Tuhan, atau jangan-jangan kita malah selama ini berlaku sesuai orang Israel punya kehidupan di masa dulu. Mereka berlaku semua sendiri, dan ketika ada masalah mereka menyalahkan orang lain. Tapi dalam hal ini kita diajarkan supaya kita tetap terus teguh dalam iman, tetap terus berpengharapan selain Naomi dan Ruth ketika dihantam oleh badai pencobaan, tetap terus berkuasa bersama dengan Tuhan. Yang selanjutnya, kita harus tetap terus berkomitmen dalam iman kita. Komitmen untuk tetap terus mencintai, menjaga kekudusan, menjaga janji kita. Kita sudah dibaptis, sudah disidi. Kita mengikat bahwa sampai pada akhir hidup kita akan tetap terus setia bersama dengan Allah. Apapun yang terjadi, apapun badai yang akan menerpa kita tetap terus memegang janji keselamatan. Ruth bisa bertahan, bahkan bisa menjadi pribadi yang Tuhan berkati ketika dia berkomitmen untuk tetap terus menjaga imannya. Begitu juga dengan saudara dan saya, kita tetap terus akan dijaga oleh Tuhan sekalipun badai kehidupan terjadi. Tapi jangan sampai kita menjual Tuhan ketika kita mendapatkan masalah. Hal terakhir menjadi penekanan kita di pagi hari ini adalah mempersiapkan diri. Ketika kita sudah banyak menonton berita, membaca juga kabar berita, yaitu sudah mulai adanya kerenggangan dalam melaksanakan aktivitas. Dulu kita pernah ada di masa-masa di rumah saja, pekerja di rumah, bahkan juga dibatasi ruang gerak kita, seperti halnya bangsa tawanan, orang yang tertekan karena mungkin diintai oleh kekhawatiran virus corona dan sebagainya macam. Tapi sekarang kita sudah mulai mendengar adanya angin sejuk, yaitu new normal. Masa-masa yang baru, janji-janji yang baru yang akan kita lihat ke depannya. Tentunya ketika kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, perlu kita mempersiapkan kehidupan kita sebagai orang percaya yang pernah ada di masa-masa kelam, masa-masa ketakutan untuk memasuki masa-masa yang luar biasa yang Tuhan janjikan, yaitu kita tetap terus berkomitmen. Berkomitmen ketika ibadah akan mulai, aktivitas akan kembali normal. Mari kita bersama-sama melangkah dalam kehidupan kita, proses hidup kita dengan satu keyakinan bahwa kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Sekalipun nanti mungkin ada normalitas-normalitas yang baru yang akan kita adopsi, anggap itu sebagai suatu proses kita untuk melangkah dengan pasti. Jangan pernah lagi menengok ke belakang. Kita sudah melewati masa-masa itu. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menjaga kita. Dan sekarang dengan Allah yang sama yang telah menjaga kita di masa lalu, di masa pandemik, ada Allah yang sama yang juga akan melangkah bersama dengan kita untuk menyusuri kehidupan kita yang baru dengan janji yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, hal itu juga sama seperti halnya Ruth yang juga dia bisa melihat ada janji iman ketika dia sudah meninggalkan bangsa dan Allahnya, bahkan dengan kebiasaan yang lama. Dia percaya ketika dia mengikut Naomi pulang ke bangsanya, dia juga akan mendapatkan janji karena dia telah mengikut Allah Israel. Itu juga dengan kita. Jangan pernah kita takut ke depannya untuk kita melangkah jauh, tapi percayalah bahwa Tuhan yang sama akan memberkati kita.
maka hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan puji-pujian dari Gita Bakti 204. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya, sambil persembahan kita berikan. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya, dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Biar ku pegang selalu Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya, dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dia mengajariku maksud dalam hariku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya, dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah tujuanku dalam perjuanganku, yang Ia mulai dalamku, digenapkannya penuh. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini yang penuh dengan sukacita, kami menaikkan syukur hati kami karena perkenaan Tuhan melayakkan kami untuk kami ada bersama-sama berdiam diri, menyaksikan dan memuji kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang masih Tuhan berikan ini. Dan kiranya juga Bapa, untuk di hari ini kami tetap terus dapat melaksanakan aktivitas kami sebagai orang percaya dengan pertolongan dan kasih daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, dari ibadah di hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap terus selalu kuat, selalu berpengharapan di dalam Tuhan yang adalah jaminan keselamatan kami. Sekalipun badai kehidupan, angin topan menyerang kami, tapi kami percaya Tuhan, Allah yang sama yang memberkati dan menebus kami adalah Allah yang sama yang juga akan menjaga kami di dalam setiap pencobaan dan proses hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan teguhkan iman kami untuk tetap terus berpengharapan. Bahkan juga Tuhan, di dalam masa-masa untuk melewati pandemi COVID-19 ini, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, sanak saudara kami yang juga tetap terus hidup bersama dengan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam kesehatan, berkati mereka dalam keseharian, bahkan juga Tuhan tetap terus menjaga mereka di dalam segala pengharapan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan dan pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukan juga gereja-gereja yang ada tetap terus berjalan bersama dengan hikmat Tuhan, dan janji Tuhan juga tetap terus dinyatakan di sana.
Kami juga berdoa Tuhan bagi para gereja-gereja, bahkan para pelayan Tuhan, pendeta, majelis, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani. Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk GPIB secara sinodal, bahkan juga untuk Mupel kami di sini Tuhan, Mupel Kepri, berkati ya Bapa, sehingga kami tetap terus melangkah bersama dengan Tuhan dan selalu menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami, yaitu gereja Jemaat GPIB Jemaat Zebulon bersama dengan Pospelkes yang ada. Berkati ya Bapa, sehingga kami tetap terus melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Kau memberkati para pelayan Tuhan, pendeta majelis, bahkan juga unit misionaris yang ada Tuhan. Kami tetap terus bersyukur bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anggota-anggota jemaat kami, baik yang ada di Zebulon maupun yang di Pospelkes. Berkati mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, terlebih maut, bahkan kiranya Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit ya Bapa. Tuhan tolong pulihkan mereka dari segala sakit penyakit mereka, sehingga mereka tetap terus berpengharapan akan sebuah kesembuhan, yaitu daripada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Katrina, Ibu Tarulina Baban Silaen, Saudari Asti Hasibuan, Bapak Daniel Dan, Bapak Rimson Sinurat, Nyonya Herlin Marta, Bapak Tan Kengseng, Opung Lentaria Sitorus, Bapak Edison Sihombing, Bapak Dwi Prasetyo, Saudara Yunike, Bapak Markus Manopo, Nyonya Darmauli Raja Guguk, Nyonya Maria Tri Martuti. Berkati mereka Tuhan, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah. Tuhan juga melawat mereka. Apapun sakit penyakit Tuhan angkat, dan Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga di jemaat kami, keluarga Nyonya Sulis, keluarga Harber Pangaribuan, keluarga Irwanda Sarumpayat, keluarga Dwi Pranomo Ari Nugroho, keluarga Pastor Atu. Berkati mereka Tuhan, agar tetap terus menjadi keluarga yang selalu melangkah dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menjaga mereka. Kami serahkan kehidupan kami 1 minggu kemudian hanya bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sebagai hamba-Mu, Tuhan juga memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan persembahan yang kami berikan tadi juga bisa menyenangkan hati Tuhan, dan bagi mereka yang juga Tuhan percayakan untuk mengelola, Tuhan juga berikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau memelihara kehidupan kami, dan kami bersyukur atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan dan pengharapan, kami serahkan doa kami, dan sempurnakanlah doa kami Tuhan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah alat Tuhan, hamba Tuhan yang selalu setia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 251, Mari Jalan Dalam Terang Tuhan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, dan pengharapan dilimpahkan oleh Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan melalui pertolongan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.